Nari gampang nih nani, boleh ya? Mana itu asal gitu ya? Sekali lagi tolong anak Pak. Itu gimana itu? Ini udah lupa. Hai guys, welcome back with me Badai Tarigan dan kalian ulang. Hai guys, welcome back with me Badai Tarigan dan di Badai Tarigan Selangit Channel. So, kali ini aku udah di Bulu Hawar, di desa Bulu Hawar. Jadi aku tuh kemarin mau ngeliat cara proses pembuatan gula merah. Nah, ini cara pembuatan gula merahnya tradisional banget. Jadi ada gula semut dan gula merah aren asli. Jadi kalian harus lihat gimana cara proses pembuatannya. Selain itu juga aku akan jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di desa Bulu Hawar. So, stay tune terus di channel aku dan jangan lupa subscribe guys. So, this is it. Let's go. Cari tahu gimana cara pembuatan gula merah dan gula semut di desa Bulu Hawar. Wangi banget guys. Wow, Foto-foto mau ngeplok. Ini dia proses pemasakan air nira yang sudah dimasak selama 6 jam. Dan ini masih dimasak lagi guys. Dan ini dia adalah Bang Rudi Bukit, salah satu orang yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan gula semut dan gula aren dengan merek Bukit di Bulu Hawar. Nah, setelah dimasak selama berjam-jam, ini dia proses karamelisasi air niranya guys. Gila, lihat tuh, kental banget. Dan wanginya tuh guys, itu menusuk ke hidung. Gila, sumpah wangi banget. Supaya proses pemasakan air niranya sempurna, jangan lupa diaduk-aduk terus ya guys. Nah, ini dia nih guys air niranya. Jadi air nira ini itu diambil dari pohonnya. Setelah diambil dari pohonnya, maka dituang deh ke dalam kuali besar ini. Setelah itu, setelah dimasak selama 6 jam, lalu dipindahkan ke kompor yang tadi guys. Kompor yang itu tuh yang ada di ujung. Sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya, nah ada baiknya nih aku ajak kalian nih guys untuk melihat gimana sih pohon nira itu. Yuk kita mundur dulu, kita lihat dulu gimana cara proses pengambilan air nira dari pohonnya. Nah, ini dia nih guys, pohon niranya tinggi banget kan ya. Nah, for your information, ternyata butuh waktu 8 tahun mulai dari proses pohon ditanam hingga menghasilkan buah loh guys. Panjang banget ya 8 tahun itu. Menurut pengalaman dari Bang Rudi, untuk mendapatkan hasil air nira yang sempurna, maka buah dari pohon nira ini tidak boleh diambil. Sebenarnya buah pohon nira ini bisa dijadikan sebagai kolang-kaling yang biasanya sering dijual di pasar-pasar nih guys. Nah, tapi karena untuk menghasilkan air nira yang sempurna, maka Bang Rudi beserta keluarganya itu tidak mengambil buah niranya. Untuk mengambil air niranya, Bang Rudi harus memanjat pohon niranya guys. Nah, kalau kalian lihat dirijen itu udah diletakin dari kemarin guys, makanya udah bisa diambil tuh. Untuk menahan supaya niranya nggak asam. Iya, Oh, mencegah fermentasi. Lain pula sama raru tua. Oh, Beda lagi. kalau yang tua kulit kayak kayu manis gitu deh. Iya. Ini sekarang mau langka raru yang ini. itu dari mana pohonnya bang? Pokoknya ini gituan baru ada. Berarti kan ambil batangnya kayak gitu ya? Ini akaran ini. Hah? Akar ini bukan pohon, akar. Oh, itu akar ya? Jadi dia Oke, kok kira tuh batang pohon. kira juga gitu. Iya, kita harus menghindar. Enggak. Abang ini sebenarnya bisa karena abang ini kurus. So, this is it. Akhirnya Bang Rudi memanjat pohon niranya. Kira-kira kalian berani nih nggak guys? Seperti Bang Rudi yang memanjat pohon nira? Tulis di kolom komentar ya guys. Wah, pelan-pelan bang. Wah.
berair ya. Wah, coba kita lihat guys. Setelah selesai meletakkan dirijennya di atas, maka Bang Rudi pun turun, sehingga di sore harinya nanti Bang Rudi datang kembali dan mengambil dirijennya. Seperti itulah kegiatan rutinitas Bang Rudi mengambil air nira. Setelah pulang dari kebun, maka sesampainya di rumah, Bang Rudi memasukkan air nira tadi ke dalam kuali yang besar guys. Tapi disaring terlebih dahulu ya, karena ada lebah dan ada daun-daunan yang masuk ke dalam dirijennya guys. Nah, lebah ini mempertandakan bahwa air niranya itu sangat-sangat manis. Oh ya nih guys, ternyata air nira yang tadi kita ambil itu bisa langsung diminum loh guys. Tapi jangan lupa disaring dulu, lalu dimasukin ke teko deh. Lalu bisa disantap bersama-sama dengan teman. Wah, rasa air niranya gila, manis banget. Proses pemasakan air nira ini berlangsung cukup lama. Menurut Bang Rudi sendiri sih prosesnya memakan waktu 6 jam. Nah, selama proses itu kita bisa mensaring busa-busa yang keluar dari proses perebusan air niranya guys. Bang Rudi masih menggunakan kompor tradisional nih guys untuk memasak air niranya. Walaupun nanti setelah 6 jam menggunakan kompor gas juga nih. Setelah air niranya dimasak selama kurang lebih 6 jam, maka airnya itu akan berkurang nih guys, dan tersisa seperti kuali yang ada di gambar ini nih. Nah, setelah itu dipindahkan ke kompor gas supaya dimasak lagi dengan suhu yang lebih panas, sehingga terjadilah proses karamelisasi. Meskipun jumlah air nira yang tadi kita ambil di pohonnya itu cukup banyak, sekitar 2 atau 3 dirijen, tapi ketika dalam proses pemasakan maka airnya akan menguap dan tinggallah sari-sari dari air niranya sendiri guys. Nah, sari-sari inilah yang kemudian bisa diproses untuk dijadikan gula merah ataupun gula semut. Kelihatan banget ya guys, yang tertinggal itu memang tinggal inti sarinya. Nah, ini adalah inti sari dari air nira yang tadi telah kita masak. Sebenarnya jika ingin membuat gula merah, maka inti sari ini tinggal dimasukkan ke dalam cetakan bambu yang telah disediakan oleh Bang Rudi. Namun karena aku hanya berkesempatan untuk menyaksikan proses pembuatan gula semut, maka inti sari karamelisasi gula merah ini didinginkan dan digesek-gesek ke pinggiran kuali guys. Kenapa harus digesek-gesek ke pinggiran kuali ya? Karena dengan begitulah proses pendinginan karamelisasi gula merah ini bisa berlangsung dengan cepat guys. Karena kalau misalnya ditaruh dalam kipas angin atau di kipas-kipas itu tidak akan berjalan dengan baik dan bisa gagal guys. Nah, udah dingin nih guys gula merahnya. Tinggal digiling-giling bentar lalu disaring, maka jadilah gula semut. Yuk kita pijit-pijit bentar nih gula merahnya. Proses pembuatan gula semut juga cukup panjang dan sangat melelahkan juga nih guys, karena harus dipijit seperti ini hingga terbentuk seperti gula pasir ya guys ya. Lalu setelah itu harus disaring lagi guys. Kelihatan kan guys hasil akhir dari gula semutnya? Hampir sama seperti gula pasir, tapi lebih manis manja gula semut ala-ala bulu hawar ini nih guys. Nah, total dari seluruh gula semut yang didapatkan mulai dari proses pengambilan air nira, karamelisasi sampai dengan disaring seperti ini, jumlahnya adalah sekitar 5 kg. Kebayangkan guys, sulit banget untuk memproses
sebuah gula semut yang diambil dari pohon nira, terus direbus hingga berjam-jam, proses karamelisasi juga berjam-jam, dan ternyata hanya menghasilkan 5 kg saja. Setelah disaring, akhirnya kita masuk ke proses packagingnya guys. Nah, simple banget nih guys proses packagingnya. Tinggal dimasukkan ke dalam packaging, lalu ditimbang. Udah deh jadi. Nah, yang satu ini ukurannya itu sekitar, bukan sekitar sih, tapi 250 gram guys. Sudah bertahun-tahun mengerjakan proses seperti ini, sudah tentu banyak asam garam yang dialami oleh Bang Rudi beserta dengan keluarganya. Nah, kalian juga sudah tahu dong betapa susahnya dan betapa ribetnya untuk menghasilkan gula merah itu. Jadi, kalau misalnya kalian ingin menggunakan gula merah, pastikan dong gula merahnya itu yang kalian beli itu adalah asli, seperti gula merah yang dibuat oleh keluarga Bukit di desa Buluhawar ini guys. Oh ya guys, untuk gula semut ukuran 250 gram ini dijual di kisaran harga Rp30.000. Nah, untuk gula merahnya sendiri kalau tidak salah sih di kisaran harga Rp35.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogramnya. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini, dan jangan lupa guys untuk kunjungi wisata rohani Buluhawar jika kamu ingin melihat pemandangan yang sangat luar biasa di desa Buluhawar. Dan kalau kamu ingin lihat proses pembuatan gula arennya, kamu juga tinggal datang aja nih guys ke desa wisata Buluhawar. Dan thank you untuk tim Buluhawar, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.